Pada episode kali ini, Matpi memberikan manisan pada Kanta untuk upacara doa. Kanta merasa sedih setelah mendengar kutukan yang diucapkan pendeta untuk suaminya. Kanta bertanya, di manakah Niranjan? Matpi berkata, dia sedang pergi ke kantor. Tiba-tiba terdengar suara tertawa antara Niranjan dan Barka. Matpi bertanya pada Barka, bukannya kau pergi ke kampus? Tetapi Niranjan yang menjawab, dia tadi pergi ke kampus dan kemudian pergi ke kantorku dan memaksaku untuk belanja pakaian di pasar. Barka berkata pada Matpi, aku membelikan baju untuk Bill dan aku sudah memutuskan akan merubah gaya Bill, sambil memeluk Niranjan. Matpi terlihat tidak senang melihat itu. Kanta berkata, hari ini adikmu merubah suamimu dan besok dia akan merubah seluruh keluarga kita, dan kau hanya diam melihatnya. Kemudian Barka menemui Sagar dan bertanya, kenapa kau terlihat murung? Apa karena Gangga tidak datang? Sagar mengatakan, tidak, bukan karena itu. Untuk apa aku peduli padanya? Dia saja tidak peduli padaku. Upacara pun dimulai. Kanta memberikan piring persembahan pada Niranjan, tetapi Barka berlari di samping Niranjan dan kemudian memegang piring persembahan itu. Semua orang heran dan terkejut melihat sikap Barka. Kanta berkata, apa yang kau lakukan? Yang harus berada di samping Niru adalah Matpi, bukanlah kau. Barka lalu meminta maaf dan mengaku bahwa dia tidak sengaja. Kemudian Matpi dan Kanta melihat kedekatan antara Niranjan dan Barka, seperti ada yang aneh. Singkat cerita, acara pun selesai. Para tamu berpamitan, dan Kanta pun mengundang mereka untuk upacara kematian suaminya. Tetapi mereka tidak bisa hadir, karena mereka akan menyaksikan kompetisi pengetahuan antara pendeta dengan Gangga. Sagar pun berpikir, Gangga punya waktu untuk kompetisi, tetapi Gangga tidak punya waktu untuknya. Sementara itu, Kanta takut kalau Gangga yang menang, maka dia akan kembali ke rumahku. Di sisi lain, teman pendeta merencanakan bahwa dalam kompetisi nanti, jika yang kalah akan mengorbankan dirinya untuk tenggelam di sungai. Tetapi pendeta palsu itu takut, dan bagaimana jika dia yang kalah? Kemudian Sagar pergi menemui Gangga untuk membantunya belajar, agar dapat mengalahkan pendeta itu. Sudah berkata, buku sekolahmu tidak berguna, kau harus membaca kitab-kitab. Kau tidak mungkin mengalahkan pendeta. Di luar, pendeta palsu berteriak memanggil Gangga dan menantang Gangga untuk melawannya. Pendeta berkata, kau tidak akan bisa menang melawan orang suci. Tetapi Gangga tidak takut dan meminta pendeta untuk memikirkannya lagi, karena tidak mudah baginya untuk melawan Gangga. Setelah kepergian mereka, Bibi Suda meminta Gangga untuk berhenti, karena jika dia yang kalah, maka dia akan ditenggelamkan. Ketika Bibi Suda akan memberitahu Kanta, tetapi Gangga mencegah Bibi Suda untuk memberitahu keluarga Niranjan. Sagar juga marah pada Gangga. Sagar berkata, kau bisa mati karena kesombonganmu. Kau cukup meminta maaf pada nenek, dan kau bisa kembali ke rumah. Gangga berkata, aku melakukan ini bukan untuk kembali ke rumahmu, tetapi ini untuk kakekmu. Karena nenek terlihat sangat sedih karena ucapan sumpah dari pendeta itu. Mendengar pernyataan Gangga, akhirnya Sagar mendukung kompetisi yang akan dilakukan Gangga.